Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari ahli geofisika kimia akan menjelaskan mengenai kondisi RKL, RPL, pembangunan pabrik gula di bidang ahli geofisika kimia. Oke, yang pertama untuk rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. RKL ini merupakan rencana tindak lanjut untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek. RKL juga memuat dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan juga menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana pada suatu kegiatan. Yang pertama itu penurunan kualitas udara. Nah, itu sumber dampaknya berasal dari operasional pabrik gula. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup itu meminimalkan terjadinya pencemaran udara akibat kegiatan operasional pabrik gula dan juga memenuhi baku mutu kualitas udara ambien berdasarkan lampiran 7 PP nomor 22 tahun 2021. Bentuk pengelolaan lingkungan hidup itu ada 4. Yang pertama, memantau emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi pabrik. Yang kedua, pemeriksaan penanganan terhadap ketentuan persyaratan teknis, pengendalian pencemaran udara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, penambahan ruang terbuka hijau di sekitar lokasi pabrik gula. Yang keempat, itu melakukan pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lokasi pengelolaan lingkungan hidup berada pada pabrik gula di daerah Bantul, dengan lokasi dan lingkungan sekitar tepatnya pada cerobong dan udara ambien. Untuk periode pengelolaan lingkungan hidup itu dilakukan minimal 1 bulan sekali. Selanjutnya, institusi pengelolaan lingkungan hidup untuk pelaksananya yaitu BLH Kabupaten Bantul, untuk pengawas yaitu perusahaan, dan untuk pelaporannya itu ada 2, yaitu BLH Provinsi Yogyakarta dan juga BLH Kabupaten Bantul. Selanjutnya ada penurunan kualitas air tanah. Sumber dampaknya sendiri berasal dari operasional basecamp. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup yaitu kualitas air tanah dapat diatasi dan dapat dikelola dengan baik dan benar di sekitar operasional basecamp dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Adapun bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya sendiri yaitu menurunkan kadar pencemaran pada air limbah domestik sehingga tidak menyebabkan penurunan air tanah. Untuk lokasinya yaitu berada di area sekitar pabrik dan basecamp yang memiliki sumur air tanah. Untuk periode yaitu dilakukan selama 6 bulan sekali. Adapun Institut Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 3, pelaksana, pengawas, dan pelaporan. Pelaksana yaitu berupa BLH Kabupaten Bantul, pengawas perusahaan, dan pelaporan ada 2, BLH Provinsi Kabupaten Yogyakarta, BLH Provinsi Yogyakarta, dan BLH Kabupaten Bantul. Nah, untuk penurunan kualitas air permukaan, sumber dampaknya sendiri berasal dari operasional pabrik gula. Untuk indikator keberhasilan yaitu limbah yang dibuang ke badan air tidak melebihi standar baku mutu sesuai dengan Permen LH nomor 5 tahun 2014. Adapun bentuk pengelolaannya yang berupa melakukan upaya dalam meminimalisir air limbah, melakukan pengecekan atau maintenance pada alat agar tidak terjadi kesalahan saat beroperasi, melakukan pemantauan terhadap air limbah sebelum dibuang, dan kualitas air di sekitar proyek. Lokasinya sendiri yaitu pemantauan dilakukan di titik sampling yang dianggap tercemar. Untuk periodenya dilakukan dalam 1 bulan sekali. Institusi pengelolaan yaitu ada pelaksana, pengawas, dan pelaporan. Pelaksana berupa BLH Kabupaten Bantul, pengawas perusahaan, dan pelaporan ada 2, BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Kabupaten Bantul. Yang selanjutnya adalah gangguan kebisingan. Untuk sumbernya yaitu konstruksi area lahan. Untuk indikator keberhasilannya yaitu kebisingan di daerah sekitar proyek aman dari kebisingan dan memenuhi baku mutu kebisingan. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996
tentang baku mutu tingkat kebisingan. Untuk bentuk pengolahannya yaitu ada 2, penggunaan alat pelindung diri berupa air plug, yang kedua yaitu mengatur jam operasional mesin dan alat. Untuk lokasi pengolahan, itu dilakukan, di beberapa titik sampling yang berada di area kerja dan permukiman yang berdekatan. Untuk periodenya yaitu dilakukan minimal 1 bulan sekali. Untuk institusi pengolahan lingkungan hidup yaitu ada 3 yang pertama ada pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Untuk pelaksanaannya itu Kabupaten Bantul, untuk pengawasannya itu perusahaan, untuk pelaporannya itu BLH Provinsi Jogja dan BLH Kabupaten Bantul. Selanjutnya itu rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Nah, RPL ini merupakan upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan. RPL sendiri juga memuat dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Nah, hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, ketaatan penyelenggara proyek terhadap peraturan lingkungan hidup, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis dampak dan juga digunakan dalam kajian andang. Untuk kualitas udara, dampak lingkungan yang dipantau, indikator atau parameternya, itu yang pertama gas NO2, kemudian SO2, CO2, dan juga kualitas udara emisi maupun ambien. Untuk sumber dampaknya itu berasal dari operasional pabrik gula. Untuk bentuk pemantauan lingkungan hidup terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data. Untuk metode pengumpulan datanya, mengamati kualitas udara yang dapat dilihat secara langsung untuk memantau kualitas udara dengan menggunakan alat sehingga dapat diketahui kuantitas maupun kualitas udaranya. Yang kedua itu memantau kualitas udara dengan menggunakan alat sehingga dapat diketahui kuantitas dan juga kualitas udaranya. Untuk metode analisis data, pengukuran gas NO2 diukur dengan metode Saltman dengan alat spektrofotometer, gas SO2 dengan metode pararosanilin dengan alat spektrofotometer. Untuk lokasi pemantauan lingkungan hidup pada pabrik gula di daerah Bantul, di daerah lokasi dan lingkungan sekitar, tepatnya pada cerobong dan udara ambien. Untuk waktu dan frekuensi pemantauannya itu dilakukan 1 bulan sekali selama kegiatan operasional berlangsung. Institusi pemantauan lingkungan hidup untuk pelaksanaannya berupa BLH Kabupaten Bantul, pengawas yaitu perusahaan, dan penerima laporan terdiri dari 2, yaitu BLH Provinsi Yogyakarta dan juga BLH Kabupaten Bantul. Selanjutnya kualitas air tanah. Untuk dampak lingkungan yang dipantau, indikatornya terdiri yaitu air tanah yang tercemar akibat dari resapan air limbah domestik yang dilakukan para pekerja yang berada di area base camp. Untuk sumber dampaknya sendiri yaitu operasional base camp. Untuk pemantauan ada metode pengumpulan data dan analisis data. Untuk pengumpulan data itu melakukan sampling secara berkala, kemudian uji laboratorium. Nah, untuk analisisnya sendiri yaitu dibandingkan dengan baku mutu dan dilakukan secara sistematis menggunakan metode STORAD. Nah, untuk lokasinya yaitu pemantauan dilakukan di sampling yang dianggap tercemar, pemantauan menggunakan sumur pantau. Untuk waktu secara berkala setiap 6 bulan sekali. Adapun institusi pemantauan pelaksana yaitu BLH Kabupaten Bantul, pengawasan perusahaan dan penerima laporan terdiri dari BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Kabupaten Bantul. Untuk kualitas air permukaan, dampak lingkungan yang dipantau ada indikator dan sumber dampak. Dari indikatornya sendiri yaitu limbah yang dihasilkan akan dibuang ke badan air, tidak melebihi atau memenuhi standar baku mutu sesuai dengan Permen LH nomor 5 tahun 2014. Nah, untuk sumber dampaknya sendiri yaitu berasal dari operasional pabrik gula. Adapun bentuk pemantauan lingkungan hidup terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan lingkungan hidup dan waktu pemantauan. Untuk metode pengumpulan dan analisis data dalam pengumpulan data yaitu melakukan observasi lapangan serta mencari data primer dan nantinya akan dibandingkan dengan baku mutu. Untuk analisis datanya sendiri,
yaitu diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode matematis. Itu lokasinya yaitu pemantauan dilakukan di titik sampling yang dianggap tercemar, waktu pemantauan yaitu secara berkala setiap 6 bulan sekali. Adapun institusi pemantauan lingkungan hidup pelaksana berupa BLH Kabupaten Bantul, pengawasan yaitu berupa perusahaan dan penerima laporan. Yang pertama BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Kabupaten Bantul. Selanjutnya adalah gangguan kebisingan. Untuk dampak ke lingkungan yang dipantau itu pertama ada indikator, yaitu tingkat kebisingan atau dBA. Untuk sumbernya itu ada konstruksi area lahan. Untuk bentuk pemantauannya itu ada metode, itu ada dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis. Untuk metode pengumpulan data, itu data kebisingan diukur dengan menggunakan sound level dan dihitung LS, LM, dan LSM sesuai dengan SNI 8427 tahun 2017 mengenai pengukuran tingkat kebisingan lingkungan. Untuk metode analisisnya membandingkan hasil pengukuran dan tingkat baku mutu tingkat kebisingan yang sesuai dengan undang-undang yang diperuntukkan untuk kebisingan permukiman, yaitu 55 dB. Untuk pemantauan itu dilakukan di beberapa titik sampling yang berada di daerah area kerja dan permukiman yang berada di sekitar. Untuk waktunya itu setiap 1 bulan sekali. Untuk institusi pemantauannya itu adalah pelaksananya yaitu BLH Kabupaten Bantul. Terus untuk pengawasannya perusahaan, untuk penerimanya laporannya itu BLH Provinsi Yogyakarta dan BLH Kabupaten Bantul. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.